Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nah, 3 hal dasar yang harus diperhatikan pada materi bentuk aljabar. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu bentuk aljabar. Jadi pengertian bentuk aljabar itu adalah seperti ini: suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, simbol-simbol tersebut disebut dengan variabel. Contoh bentuk aljabar seperti ini: 4y, terus kemudian 2a dikurangi 5, kemudian 3n kuadrat plus 2m. Nah, ada huruf-huruf a, y, n, m seperti itu. Maka bentuk seperti ini disebut bentuk aljabar. Oke, kita lanjut. Hal dasar yang perlu diperhatikan dalam bentuk aljabar. Yang pertama adalah tanda kali atau perkalian di dalam bentuk aljabar terkadang mulai tidak ditulis lagi. Maksudnya bagaimana? Jadi kan kita tadi sudah tahu 4y. 4y itu sebenarnya artinya adalah 4 kali y. Tahu maksudnya? Jadi 4y itu artinya adalah 4 kali y. Kemudian 2a dikurangi 5 itu sebenarnya artinya adalah 2 dikali a kemudian dikurangi 5. Kemudian lanjut, 3n kuadrat plus 2m itu sebenarnya artinya adalah 3 kali n kuadrat ditambah 2 kali m. Nah, dalam bentuk aljabar ini terkadang kali itu sudah tidak ditulis lagi, atau kadang ditulis hanya bentuknya titik. Jadi cuman 4 titik y seperti itu aja. Kemudian 2 titik a itu sebenarnya artinya adalah 2 kali a. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk aljabar 4a dikurangi 3b, kemudian ada jika a itu sama dengan 2 dan b sama dengan 5, jika ada ketentuan seperti ini, maka nilai dari bentuk aljabar ini menjadi seperti ini. Jadi 4a dikurangi 3b itu kan sebenarnya artinya adalah 4 kali a dikurangi 3 kali b, iya kan? Nah, a sama b nya ini kita substitusikan ke angka dari ketentuannya ini. Jadi ada ketentuan a sama dengan 2 dan b sama dengan 5, maka kita substitusikan a nya kita ganti 2, kemudian b nya kita ganti 5. Jadinya 4 kali 2 ini tak kasih kurung biar jelas bahwa ini menggantikan a dan 5 nya ini menggantikan b. Kemudian 3 kali 5, 4 kali 2 itu 8, dikurangi 3 kali 5 itu 15. Nah, ini ada kurangnya 8 min 15, itu hasilnya adalah negatif 7. Nah, terkadang ini 4 kali 2 dan min 3 kali 5 ini kadang cuma ditulis dijajarkan aja seperti ini. Nah, kayak gini aja. Cuma ditulis seperti ini sebenarnya artinya adalah kali. Jadi ini sama, 4 kali 2 dikurangi 3 kali 5. Nah, seperti ini itu sebenarnya arti. Besok mungkin cuma ditulis seperti ini. Ini tapi paham ya, ini sebenarnya artinya adalah kali. Ini dikasih kurung biar enggak rancu dengan 42. Kalau 4 dalam kurung 2 itu artinya adalah 4 kali 2. Oke, kita lanjut. Hal yang kedua, koefisien 1 atau angka 1 itu sudah tidak ditulis lagi. Jadi contohnya misal y ini sebenarnya artinya adalah 1 kali y. Kemudian b itu sebenarnya artinya adalah 1 kali b. 1a itu kadang dapat ditulis juga dengan a. Seperti itu, bisa dipahami ya. Koefisien 1 sudah tidak ditulis lagi terkadang. Kemudian, nah ini yang penting, tanda kurung atau negatif atau tambah atau positif itu miliknya suku yang ada di sebelah kanannya. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi ada 2xy min 3a. Min atau negatifnya ini, negatif sama kurang itu memiliki peran yang sama. Tandanya ini miliknya dari 3a nya ini. Jadi minnya ini punyanya 3a nya. Jadi bentuk aljabar ini kalau dibalik-balik juga bisa menjadi seperti ini. Dapat ditulis juga min 3a ditambah 2xy. Jadi kesepakatannya gitu. Jadi min-nya ini punyanya 3a. Lah kok ini kok jadi plus? Karena plusnya ini dari sini. Ini kan kita sudah paham bahwa kalau di sebelah paling kiri ini nggak ada tanda, berarti kan
diasumsikan bahwa 2xy-nya ini adalah positif. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau dibalik, min 3a ditambah 2xy. Ini analoginya sama kayak kalau kita menjumlahkan 3 tambah 3 dikurangi 5. Jadi misal 3 dikurangi 5. Itu kan berarti artinya sama dengan min 5-nya tak taruh di sebelah kiri, min 5 ditambah 3. Jadi min atau negatifnya ini kan punyanya dari 5-nya ini. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang lain seperti ini, 4b ditambah 7a dikurangi c. Itu juga dapat ditulis seperti ini. Jadi negatifnya ini punyanya c, Jadi 4b kalau negatif c-nya ini kita taruh tengah, berarti senegatif-negatifnya juga. Plusnya ini juga punyanya dari 7a. Jadi kalau kita tuker, jadi tandanya ini juga berubah ya. Atau juga bisa ditulis min c-nya kita taruh di sebelah paling kiri, tapi ikut juga min-nya. Jadi min plus 4b, ini plusnya ini berasal dari bukan dari tengah ini, tapi 4b-nya di sini emang plus. Kemudian ditambah 7a. Seperti ini bisa dipahami ya. Jadi min tanda negatifnya ini punyanya dari c, terus plusnya ini punyanya 7a, plusnya ini sebenarnya ada plus, ini punyanya dari 4b. Jadi kalau mau ditukar-tukar dibalik-balik seperti ini, min c-nya kita taruh tengah ya, min c-nya kita taruh tengah segini tanda-tandanya. Plus 7a kita taruh ke kanan, paling kanan ya plusnya juga ikut. Min c-nya kita taruh di sebelah kiri ya, min-nya ini juga ikut pindah ke sebelah kiri. Seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian lanjut, kita hapus dulu. Contoh berikutnya seperti ini, min x kuadrat plus 4y min 9. Itu juga bisa ditulis. Jadi min x kuadrat kita pindah ke tengah seperti ini, artinya sama ya sebenarnya. Jadi min x kuadrat ini punyanya tengah ini, 4y kan positif, kalau kita pindah sebelah kiri jadi positif juga. Ini minnya ini punyanya dari 9, minnya ini punyanya dari 9. Atau kita juga bisa tulis juga min x kuadrat tetap di kiri, kemudian min 9-nya kita tuker. Jadi minnya ini bukan dari minnya ini, bukan dari min x-nya, tapi dari min 9-nya ini. 4y-nya kita pindah ke kanan, atau juga bisa ditukar-tukar lagi. Jadi min 9 min x kuadrat plus 4y. Jadi 1, 2, 3, 4 bentuk aljabar ini memiliki arti yang sama. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah tanda di sebelah kirinya itu milik dari suku di sebelah kanan. Jadi minnya ini punyanya x kuadrat. Jadi kalau mau mindahkan ini ke tengah ya senegatifnya ini. Seperti itu ya. Ini plus 4y, di sini plus 4y. Kalau mau pindah ke kanan ya seplusnya ini dipindah ke kanan semua. Kalau mau dipindah ke kiri berarti ya dipindah ke kiri. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, contoh soal untuk menentukan nilai aljabar. Contoh yang pertama seperti ini, 4a dikurangi 3b. Jika ketentuannya seperti ini, a sama dengan 2. Nah, kan tadi kan b-nya sama dengan 5. Nah, sekarang b-nya sama dengan negatif 5. Maka nilai dari bentuk aljabar menjadi bagaimana? Nah, 4a dikurangi 3b itu sebenarnya artinya 4 kali a dikurangi 3 kali b. Nah, 4 kali 2 dikurangi 3 kali negatif 5. Nah, ini ada dua cara berpikir. Jadi kita berpikirnya bisa mengalihkan setanda-tandanya ini. Jadi tandanya ini kan negatif. Jadi kita berpikirnya bukan cuma 3. Ini metode pikiran yang pertama. Bukan cuma 3 dikali negatif 5, tapi setanda-tandanya. Jadi berpikirnya ini setanda-tandanya negatifnya ini. Jadi negatif 3 dikali negatif 5. Jadi negatif kali negatif hasilnya apa? Positif. Jadi tandanya ini ikut kita pikirkan untuk sekalian kita kalikan dengan negatif 5. Berarti hasilnya menjadi 3 kali 5 itu adalah negatif 3 dikali negatif 5, maksudnya itu adalah positif 15. 4 kali 2 adalah 8, sehingga hasilnya jawabannya 22. Atau bisa juga
bisa juga kita berpikirnya itu seperti ini. Nah, atau kita berpikirnya cuman 3-nya aja yang kita kalikan. Jadi kita berpikirnya ini metode berpikir yang kedua, kita berpikirnya cuma 3-nya, negatifnya nanti. Jadi negatifnya belum dikalikan. Jadi 3 dikali min 5. 3 dikali min 5 kan hasilnya berapa? Min 15. Tapi negatifnya ini belum ikut. Berarti kita tulis negatif lagi. Nah, negatif ketemu negatif jadinya kan positif. Kan jadinya 8 plus 15 sama dengan 22. Jadi sama aja. Jadi tergantung cara berpikir kita enak yang mana. Lebih enak yang 3 dulu, nggak pakai negatif, angkanya dulu dikalikan min, baru nanti min ketemu min, atau sekalian aja negatifnya dikali, kayak yang metode pertama berpikirnya. Ini metode pertama. Nah, seperti ini. Senegatif-negatifnya ya dikali ini. Negatif 3 langsung kita kalikan negatif 5. Jadi negatif kali negatif positif 15. Nah, itu terserah, bebas, enak berpikir yang mana. Yang penting kalau kita kalikannya cuman angkanya aja, ini jangan lupa dikasih negatif dari sini. Kalau kita sudah ngalikan senegatif-negatifnya, berarti negatif kali negatif langsung jadi positif. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian contoh yang kedua, misal ketentuannya seperti ini. P sama dengan 1, Q sama dengan negatif 2, R sama dengan 12. Maka tentukan nilai aljabar dari negatif 5P kuadrat ditambah PQ ditambah 2R. Nah, langsung jawab. Min 5P kuadrat plus 4PQ plus 2R itu kan sebenarnya artinya seperti ini. Min 5 kali P kuadrat tambah 4 kali P kali Q tambah 2 kali R. Kemudian kita substitusikan, P-nya kita ganti 1. Kemudian P-nya di sini kita ganti 1, Q-nya juga kita ganti negatif 2, R-nya kita gantikan 12. Ini tak kasih kurung biar lebih jelas. R-nya ini ya, yang dikurung-kurung ini penggantinya. Kemudian baru hasilnya bagaimana nih? Nah, negatif 5 1 kuadrat itu kan 1, 4 kali 1 4, 4 kali negatif 2 itu adalah negatif 8. Jadi harus teliti, 4 kali 1 4, 4 kali negatif 2 negatif 8 ditambah 2 kali 12 24. Min 5 kali 1 itu min 5, ini plus min juga bisa dituliskan langsung min gitu ya. Di min 5 min 8 ini kan pengertiannya sama yang ini. Plus min ini juga artinya sama, langsung jadi min plus 24. Kemudian hasil akhirnya jadi min 5 min 8 jadinya adalah min 13, ke kiri 5 kiri 8, kemudian min 13 plus 24 hasil akhirnya adalah 11. Oke, sudah. Terima kasih. Kalau misal ada yang mau ditanyakan masih kurang jelas, bisa ditanyakan lewat chat atau lewat kolom komentar juga boleh. Oke, dadah, Tuhan memberkati.